A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamadzalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum ini mim bibir rapat sempurna. Mathaluhum kamadzalil ladzis lilladzis. Nah, ini langsung madam sawasal. Mathaluhum kamadzalil ladzis tauqada nara. Nah, di sini kalau kita berhenti ini dibaca satu saja, dibaca fathah nara, kecuali kita baca sambung itu dibaca dengung nanti di sini. Jadi ada bacaannya dengung dua ketukan kalau disambung. Misalnya mathaluhum kamadzalil ladzi istawqada naran falamma tapi jika berhenti di sini tadi qada nara. Jadi kalau disambung tadi itu dibaca dengung dua ketukan, dimana pada saat dengung lidah itu siap-siap langsung masuk pada tempat keluarnya huruf fa, itu di bibir. Naram falamma. Jadi dua ketukan, pada saat ketukan langsung masuk pada huruf fa. Naram fa falamma ini falamma, ini mim tasjid, ini dia tiga ketukan sama dengan nun tasjid. Jadi gunnah ini tiga ketukan, sedikit lebih lama dibanding ikhfa tadi di sini. Jadi tiga ketukan, pada saat ketukan keempat baru masuk pada hamzah. Jadi falamma, nah itu jadi pada ketukan keempat masuk pada ma. Falamma, nah di sini kita baca ada tanda panjang bertemu dengan hamzah itu 4 ketukan. Jadi 4 ketukan. Di sini sebenarnya mad jais. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu tahu nama-nama hukum tajwid, yang penting kita bisa membacanya dengan benar dengan tanda-tanda pada penulisan mushaf Madinah. Jadi kalau ada tanda panjang seperti ini bertemu dengan hamzah itu dibaca 4. Nah, sama dengan ini tanda panjang bertemu dengan hamzah, ini namanya mad wajib, tapi tidak perlulah. Jadi bedanya di sini, jika hamzah ada alifnya kemudian bertemu dengan tanda panjang, ini adalah mad jais. Apabila tanda panjang bertemu dengan hamzah tidak pakai alif, itu adalah mad wajib. Nah, di dalam hukum tajwid mad jais itu bisa dibaca 2, 4, 5. Sementara mad wajib itu adalah 4 atau 5. Nah, dalam bacaan kita sepanjang ini kita belajar
itu kita mengambil mad jaiz 4 ketukan. Jadi kita samakan dengan mad wajib 4 ketukan supaya kita tidak bingung-bingung. Saya kira seperti itu. Jadi kita baca kembali. Mazaluhum kamazalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma haulahu lahu. Nah, di sini juga ini dalam mushaf Madinah ini tanda waw kecil ini menandakan ini adalah mad. Ini ditandai dengan sebelumnya adalah dhamma. Jadi di ayun. Haulahu itu di ayun. Haulahu ma haulahu di ayun. Zahaballahu zahaballah ini zahaballah. Jadi di sini lafaz Allah di sini apabila sebelumnya berbaris atas maka dia dibaca tebal. Zahaballahu bukan sahaballahu tapi zahaballahu. Zahaballahu binurihim. Nah, ini jadi huruf waw sebelumnya dhamma itu di ayun. Binurihim binurihim. Nah, pada saat mim sukun ketemu dengan huruf mim dan selain mim dan ba itu dirapatkan. Sebenarnya dalam pelajaran kita ini saya tidak begitu ingin banyak mengucapkan istilah-istilah tajwid nanti membingungkan. Jadi saya hanya menjelaskan cara bacanya saja untuk para pemula. Nanti pada seri-seri selanjutnya, seri-seri yang sudah berapa itu bisa kita jelaskan satu persatu. Namun untuk di awal kita tidak perlu menyebutkan hukum-hukum tajwid itu, nanti membingungkan. Zahaballahu binurihim wa tarakahum, ini rapat lagi bibirnya, wa tarakahum fi. Nah, ini ada huruf ya di sini karena ini sebelumnya kasrah. Fi di ayun. Wa tarakahum fi zulu, fi bukan dibaca fi zulu tapi fi zulumat. Nanti di ayun lagi di sini alif sebelumnya fathah. Fi zulumatillah. Nah, di sini ada kasratain baris bawah. Ini bertemu dengan lam. Ini idgham bila guna, ini tidak didengungkan. Jadi walaupun barisnya miring seperti ini, apabila bertemu dengan lam dan ra itu dia tidak didengungkan. Tapi bila bertemu dengan huruf lain itu didengungkan. Hurumatil la yubsirun. Yube ini dipantulkan huruf ba. Yubsirun karena huruf ba ini mempunyai sifat qalqalah. Yubsirun. Nah, pada saat berakaf kemarin itu kita berakaf dengan 2, 4 atau 6 itu bisa dipilih. Namun kita sepakat bahwa dalam pelajaran kita ini kita membacanya 4. Jadi seragam tadi dengan mad jaiz, mad wajib dan mad arid lisukun. Jadi kita seragamkan supaya kita tidak bingung. Nah, ini zum mim tasjid. Ini ada tanda mim. Ini ada tanda mim. Tanda ini sebenarnya adalah tanda double dhammatain karena dia bertemu dengan huruf ba. Jadi maksudnya dia didengungkan
dua ketukan. Summun bukmun. Jadi ini dibaca dua ketukan. Summun bukmun, bukmun. Nah, di sini juga ada dhammatain. Ini yang satu, kemudian tidak, yang satunya tidak double. Ini menandakan bahwa hukumnya di sini dibaca tidak dengung. Jadi apabila ada tanda dhammatain yang seperti ini, itu tidak dibaca dengung. Bukmun umyun, jadi tidak dengung dan tidak ditahan. Beda dengan ini. Ini di depannya ada tanda dhammatain yang double, yang sempurna seperti ini, maka dibaca dengung huruf di depannya dan ditahan dua ketukan. Gitu. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Umyun fahum la yarji'un. Jadi ini bedanya. Jadi dhammatain dalam penulisan Mushaf Madinah apabila bertemu seperti ini jangan dibaca dengung, tidak dibaca panjang gitu. Kalau ini dibaca panjang dua ketukan kemudian didengungkan. Umyun fahum la yarji'un. Au kasayyi, au kasayyi. Nah, apabila bertemu dengan tasjid seperti ini harus diperjelas. Au kasayyi, yi. Begitu juga dengan baris yi, ini diperjelas. Au kasayyi, kasayyi, au kasayyibin. Bedanya di sini ini adalah didengungkan. Perhatikan di sini kasratain, di sini adalah miring, di sini juga tadi miring. Tapi di sini tidak didengungkan, di sini didengungkan. Kenapa? Kalau di sini bertemu dengan lam, jadi intinya bertemu dengan lam dan ra itu tidak didengungkan dan tidak dibaca panjang. Apabila miring seperti ini bertemu dengan huruf selain lam dan ra itu dibaca dengung, panjangnya dua ketukan dan didengungkan. Au kasayyibin minas sama, minas sama. Ingat ini hamzah wasal bukan dhammah. Ini hamzah wasal, kode dari penulisan Mushaf Madinah. Minas samai, tanda panjang lagi bertemu dengan hamzah. Ini 4 ketukan. Pada ketukan kelima masuk pada huruf fa. Minas samai fihi zulu, fihi di ayun. Ini perhatikan tanda ya juga di sini tidak ada sukunnya, dan sebelumnya baris bawah itu di ayun. Jadi ya sebelumnya baris bawah, atau waw sebelumnya dhammah, atau alif sebelumnya fathah. Ini alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya kasrah itu di ayun. Minas samai fihi zuluma, ini di ayun alif. Zulumatu, di sini kan bertemu lagi dengan dhammatain yang sempurna, berarti didengungkan saja. Jadi walaupun kita tidak tahu hukum tajwidnya, namanya maksudnya, tapi cara bacanya benar itu sudah adalah sempurna. Zulumatu, zulumatu, didengungkan dan ditahan 2 ketukan. Zulumatu wa ra'du. Nah, di sini dapat lagi toh. Nah, di sini dhammatain bertemu dengan huruf waw. Jadi artinya bertemu selain huruf lam dan ra. Wabarqa, ini wabar. Nah, di sini apabila kita berwakaf pada huruf qaf
ini dibaca qalqalah, dipantulkan. Zulumatu wa ra'du wa barq. Apabila kita berhenti itu disukunkan dan dipantulkan. Tapi kalau kita baca sambung itu ini didengungkan dan dibaca ditahan 2 ketukan dan didengungkan. Perhatikan ini domatain, ini didengungkan semua ini tandanya. Jadi mushaf Madinah ini sangat bagus dipakai untuk belajar mengaji dan bahkan dipakai untuk menghafal oleh para hafiz-hafiz pada umumnya. Jadi misalnya kalau kita sambung didengungkan zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna wa barqu. Jadi pada saat dengung lidah itu siap-siap masuk pada tempat keluar huruf ya. Wa barqu yaj, ini huruf jim apabila sukun itu dibaca mantul qalqalah yaj. Wa barqu yaj'aluna huruf ain ini huruf ain dan hamzah itu harus selalu dibaca jelas. Jadi sangat jelas perbedaannya. Yaj'aluna asabi'ahum, ini asabi'ahum bukan asabi'ahum. Jadi kadang ini kalau kita tidak betul hati-hati nanti terbaca sebagai hamzah gitu. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan saja dulu dalam membaca apabila kita baru mulai belajar. Yaj'aluna asabi'ahum fi. Nah, ingat huruf ain ini keluarnya di tenggorokan bagian bawah. Jadi dia tidak melalui hidung, tidak sengau. Jadi kalau dibaca sengau salah juga karena ini bukan huruf hidung. Itu. Abas asabi'ahum fi. Ini mim ini dibaca jelas. Ini ada tanda sukunnya setiap mim. Nah, tanda sukun itu kita baca jelas. Kemudian ini bertemu tanda panjang lagi dengan hamzah. Jadi dibaca berapa tadi? 4 ketukan. Pada saat ketukan kelima 2, 3, 4, 5 baru masuk pada hamzah gitu. Asabi'ahum fi azan gitu. Azanihim. Nah, ini perhatikan apabila mim ada sukunnya itu dibaca jelas. Nah, kita lihat juga di sini ada mim tapi tidak ada tanda sukun. Padahal dia huruf mati juga. Nah, pada penulisan mushaf Madinah ini membedakan. Di sini dibaca jelas, di sini dibaca dengung. Jadi sangat mudah. Jadi sangat mudah sekali mushaf Madinah ini dipakai belajar untuk membaca sesuai hukum tajwid. Walaupun nama hukum tajwid itu kita tidak tahu, tapi cara bacanya kita bisa baca dengan benar. Azanihim. Jadi ditahan 2 ketukan 3 ketuk. Ini ada mim tasjid, jadi 3 ketukan. Azanihim minat. Jadi mim tasjid dan nun tasjid itu dibaca sedikit lebih lama. Azanihim minas sawa ini minas sa. Nah, ini juga huruf sad, zad ini dibaca tebal, dia punya sifat istilah gitu. Jadi sad, dad, qad itu dibaca tebal. Azanihim minas sawaiki. Ini hampir sama tempat keluarnya dengan huruf sin. Cuma ini lidahnya itu diangkat ke langit-langit, jadi menjadi tebal.
minas sawa. Kalau huruf sin lidahnya tidak diangkat, kalau ini diangkat. Minas sawaiki hazaral maut. Hazaral. Nah, huruf ra ini berbaris atas itu dibaca tebal. Hazaral, bukan hazaral, bukan ral tapi rol. Hazaral maut itu. Hazaral maut. Nah, kemudian selanjutnya wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhi ini ya tidak ada tandanya, jadi ayun baris bawah. Wallahu, ini huruf wallah ini baca tebal karena sebelumnya baris atas. Wallahu itu harus selalu diingat. Jadi kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal. Kalau dia sebelumnya berbaris bawah itu dibaca tebal. Wallahu muhitum. Nah, ini perhatikan apabila ada dhammatain ya, kemudian di sampingnya ada mim bertemu dengan ba, itu didengungkan dengan dua ketukan. Muhitum bil, nah itu didengungkan kemudian dibaca panjang dan didengungkan dua ketukan. Jadi tanda ini, tanda dhammatain ini ada tanda mim, ini hanya ditulis pada saat bertemu dengan huruf ba. Ini tanda mim ini bertemu dengan huruf ba. Muhitum. Jadi kalau bertemu dengan huruf lain ini tidak ditulis dhammatanya seperti ini. Bil kafirin, bil ka di ayun, kafirin dibaca 4 ketukan.